Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali walau via online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kepada Ibu dosen, Ibu Uliyatul Marfu'ah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan presentasi yang berjudul Supervisi Akademik. Sebelum kami melanjutkan presentasi, maka izinkan kami memperkenalkan diri dulu, yaitu kelompok kami. Saya yang bernama Sri Lestari, saya ditemani teman saya yaitu Mbak Winda Solihah, serta Mas Huda Rahmat. Oke teman-teman, langsung kita masuk pada proses pembahasan. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jika guru bekerja secara profesional, maka bukanlah hal yang mustahil akan menghasilkan siswa-siswa yang unggul. Demikian pula sebaliknya, ketika sumber daya manusianya ataupun guru di sekolah tidak dikelola dengan baik, maka akan memperoleh output yang kurang baik juga. Maka dengan demikian, manajemen yang baik untuk mencapai kualitas yang baik sangat diperlukan. Maka di sini kepala sekolah harus mampu memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh sekolah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian supervisi akademik. Yang kedua, tujuan supervisi akademik. Yang ketiga, yaitu sasaran supervisi akademik. Yang keempat, prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang kelima, tahapan supervisi akademik. Dan yang terakhir, teknik supervisi akademik. Oke, menginjak hal yang pertama yaitu pengertian supervisi akademik. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision yang artinya pengawasan. Supervision terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan akademik itu juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu akademi. Dalam konteks sekolah berhubungan dengan segala hal yang berhubungan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa. Sehingga supervisi akademik adalah kegiatan yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang akademik melalui kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Dalam hal ini kami menyimpulkan bahwa supervisi akademik itu sangat penting dan harus dilakukan secara kontinu oleh kepala sekolah kepada para pendidik agar menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengenai tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik itu yang pertama, supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru dalam mengembangkan profesionalisme guru. Yang kedua, supervisi akademik dilakukan untuk memonitoring kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Yang ketiga, supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru agar menerapkan dan mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, sehingga seorang guru dapat bersungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Demikianlah tujuan supervisi akademik, dan selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Sasaran supervisi akademik. Sasaran supervisi akademik antara lain untuk membantu guru dalam hal A. Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, memberikan bimbingan belajar. Yang C. Menciptakan lingkungan
belajar yang nyaman, yang mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran. Yang E, mengembangkan interaksi yang tepat dan berdaya guna. F, merencanakan kegiatan pembelajaran. G, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang H, menilai proses dan hasil pembelajaran. I, memanfaatkan untuk penilaian meningkatkan layanan pembelajaran. J, memberikan umpan balik secara baik. Yang K, terakhir, melakukan penelitian bagi perbaikan pembelajaran atau bimbingan dan mengembangkan inovasi pembelajaran atau mengembangkan inovasi bimbingan. D. Prinsip-prinsip supervisi akademik. Pada implementasinya, seorang supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip supervise agar proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan supervisi, yaitu peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan secara komprehensif. Menurut Sahertian 2010, menjelaskan beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri antara lain: 1. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam penyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. 2. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. B. Prinsip demokratis. Pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atas dan bawahan. C. Prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka aktif, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. D. Prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervise mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara yang menakutkan. Apabila seorang supervisor pendidikan bisa menerapkan prinsip-prinsip supervisi di atas secara konsisten dalam setiap kegiatan supervisi, maka diasumsikan setiap sekolah akan maju dan berkembang, sehingga tujuan peningkatan mutu sekolah dan mutu pendidikan secara komprehensif akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak hanya itu, apabila seorang supervisor bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka permasalahan dan kendala sedikit banyak dapat teratasi. Selanjutnya, pendapat lain juga dikemukakan oleh Giri tahun 2016 yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam melaksanakan tugas sebagai supervisor, yaitu 1. Tugasnya menumbuhkan rasa saling membutuhkan. 2. Supervisi harus bersifat praktis. 3. Melakukan suatu kegiatan dengan sistematis yang telah direncanakan. Yang 4. Objektif dalam memberikan opini sesuai aspek bahasan. Yang 5. Realistis, didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Yang 6. Meningkatkan kemampuan mengajar dan pembentukan sikap profesional. Yang 7. Mengembangkan kreativitas pendidikan dalam mengajar. Yang 8. Antisipatif, diarahkan untuk menghadap kesulitan yang mungkin terjadi. Nomor 9. Konstruktif, mampu memperbaiki satu sama lain demi terciptanya suatu keberhasilan supervisi sesuai dengan peraturan. Yang ke-10. Kooperatif, bekerja sama dalam mengembangkan situasi belajar mengajar
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu usaha pasti menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan. Prinsip-prinsip yang diharapkan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan antara lain: 1. Prinsip ilmiah, 2. Demokratis, 3. Kerjasama, yang keempat konstruktif dan kreatif, yang kelima rasa saling membutuhkan, yang keenam praktis, yang ketujuh sistematis. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap supervisi akademik. Supervisi akademik dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. A. Tahapan pertama, supervisi akademik ada 4 perencanaan yang harus dipersiapkan, yaitu 1. Tujuan supervisi akademik yang dirumuskan berdasarkan kasus yang terjadi. Kedua, jadwal supervisi akademik yang ditetapkan dalam memuat informasi seperti nama guru yang disupervisi, mata pelajaran, hari dan tanggal pelaksanaan, jam pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok pembahasan atau materi. Kemudian yang ketiga, teknik supervisi akademik yang dipilih merupakan keputusan yang diambil supervisor setelah mengidentifikasi dan memilih teknik supervisi akademik yang tepat dengan kasus yang ada. Yang keempat, instrumen supervisi akademik yang dipilih berdasarkan hasil analisis dan identifikasi instrumen yang akan digunakan. B. Tahap kedua, supervisi akademik harus dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi dan kesepakatan bersama guru yang akan disupervisi. Materi kesepakatan memuat waktu dan aspek-aspek dalam supervisi akademik. Setelah sepakat, baru supervisi akan dilaksanakan dengan tahapan 1. Memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran. Kedua, mengamati proses pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan instrumen observasi. Tahapan-tahapan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam rangkaian kegiatan. Rekapitulasi hasil supervisi akademik biasanya berupa tabel yang memuat nomor, nama, komponen penilaian pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, skor rata-rata, catatan hasil pertemuan, rentang penilaian dan hari, tanggal, serta tanda tangan supervisor atau kepala sekolah. C. Tahap ketiga, pelaksanaan supervisi akademik harus dianalisis. Hasil pelaksanaan supervisi akademik akan menjadi bahan selanjutnya untuk melakukan analisis. Kegiatan ini kita lakukan umpan balik, penyempurnaan instrumen, dan program tindak lanjut. Komponen yang dianalisis adalah komponen yang kita supervisi, yaitu 1. Rencana pembelajaran berupa dokumen perangkat pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran. Kegiatan dilengkapi dengan membuat rangkuman atau kesimpulan hasil analisis terhadap perangkat pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Buatlah dengan rapi agar memudahkan kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian, sajikanlah dalam bentuk laporan hasil analisis dan evaluasi dalam bentuk rangkuman hasil identifikasi masalah pelaksanaan supervisi akademik dan rekapitulasi hasil pelaksanaan supervisi akademik. Yang D, tahap keempat, hasil analisis supervisi akademik harus diberikan umpan balik. Bagian ini dilakukan setelah analisis dan evaluasi supervisi akademik. Rencana umpan balik dilakukan terhadap guru, biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan tindak lanjut, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan sama. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, mengkaji rangkuman atau kesimpulan hasil analisis perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, membuat rencana umpan balik, feedback, dan rencana tindak lanjut. Ketiga, melaksanakan umpan balik, feedback, dan tindak lanjut dalam bentuk lisan dan atau tertulis. Yang E, tahap kelima, supervisi akademik mesti dilengkapi dengan rencana tindak lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan umpan balik bersamaan dengan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan umpan balik dan tindak lanjut biasanya berupa: 1. Pemberian penguatan dan penghargaan jika guru yang disupervisi akademik telah memenuhi standar. Dan yang kedua, bagi guru yang belum memenuhi standar, kepala sekolah harus menyampaikannya dengan cara bijak dan mendidik. Alangkah baiknya jika guru dipancing mengemukakan kelemahannya sendiri.
Dan yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, kesulitan, dan hambatan yang ditemukan. Dan yang keempat, guru diberi kesempatan mengikuti kegiatan pelatihan baik di berbagai kesempatan dan tingkatan. Kemudian yang F, tahapan ke-6, menyusun laporan hasil supervisi akademik. Setelah kita melaksanakan tahapan demi tahapan supervisi akademik di atas, maka sampailah kita pada bagian akhir kegiatan. Tahapan ini tidak kalah penting dengan tahapan sebelumnya, bahkan merupakan akhir kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik. Sedikitnya ada 8 aspek sebagai berikut. Yang pertama, identitas, dan yang kedua, pendahuluan, ketiga, kerangka berpikir pemecahan masalah, yang keempat, pendekatan dan metode supervisi, kelima, hasil pelaksanaan program supervisi, keenam, penutup, ketujuh, lampiran, dan yang terakhir 8, bahan pendukung. Kemudian poin F, teknik-teknik supervisi pendidikan. Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan pembelajaran menjadi tugas kepala sekolah. Untuk dapat melaksanakan supervisi secara efektif, kepala sekolah harus memiliki teknik-teknik supervisi yang tepat dalam melaksanakan supervisi. Teknik supervisi akademik ada 2 macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Dan yang pertama, teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual memiliki makna atau penjelasan. Jadi pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru, sehingga dan hasil pelaksanaan hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Kemudian pengertian kedua, teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama, dikelompokkan menjadi satu. Pemberian layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Teman-teman, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, yaitu presentasi mengenai supervisi akademik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi diri kami sendiri selaku penulis. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon untuk dilengkapi. Dan jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.